Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ta'alluq, yaitu untuk sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Adapun misal ta'alluq seumpama qudrah, yakni kuasa, maka menuntutlah dia akan kenyataan yang dikuasakannya. Demikian pula misal lain-lain ta'alluq pada sifat lain-lain adanya. Sam'un, basarun, taklif, inkisar, segala maujud, hadis maujud dan maujud jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembacaan sifat dulu tentang 6 sifat Allah yang ada ta'alluqnya. Ta'alluq artinya yaitu untuk sifat akan pekerjaan. Arti ta'alluq juga ya, artinya kaitan, efek, dampak ya, daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang baru hadir pada bulan yang lalu mungkin tidak dapat keterangan, Al-Qadir akan ulangi meskipun sedikit. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada pelajaran berikutnya. Arti ta'alluq untuk sifat akan pekerjaan. Allah memiliki sifat yaitu diantaranya qudrah. Allah memiliki sifat qudrah yang artinya Allah zat yang maha kuasa, sifatnya kuasa ya. Nah sifat ini tuntut ya, tuntut sifat, artinya sifat ini menuntut akan satu pekerjaan. Sifat ini menuntut kepada zat untuk melakukan pekerjaan. Sifat ini menuntut kepada zat Allah untuk melakukan satu perbuatan. Katanya Allah sifatnya qudrah, kuasa. Dituntut oleh sifat tersebut untuk melakukan satu pekerjaan yang sifatnya menunjukkan kekuasaannya. Maka Allah ciptakan alam jagat raya ini dengan sifat ini ngobrol ngajir sifat akan pekerjaan. Allah memiliki sifat qudrah yang artinya Allah sifatnya sangat berkuasa. Sifat itulah yang menuntut kepada zat Allah untuk melakukan satu perbuatan ya. Mana katanya Allah memiliki sifat qudrah, tunjukkan dong. Maka Allah tunjukkan dengan satu perbuatan menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Allah perlihatkan tuh ya, sifat qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan satu perbuatan yaitu menciptakan seluruh alam jagat raya ya, yang mana pekerjaan itu bertambah daripada berdiri sifat kepada zat, sehingga kalau Allah tidak tunjukkan sifat qudrahnya kepada seluruh alam, kemungkinan orang nggak kenal Tuhan. Ngaku Tuhan tapi orang nggak kenal buat apa. Makanya Allah tunjukkan bahwa Allah maha kuasa. Itu yang dimaksud, yaitu bertambah daripada berdirinya sifat kepada zat. Contoh
Darto. Darto. Darto biasanya botak di tengah. Benar Ustaz. Benar ya? Itu orang-orang yang memang ahli di dalam membangun. Dia bisa bayar. Yaitu orang-orang yang ahli di dalam membangun. Tidak sembarangan. Agar banyak konsumen datang melihat dimiliki oleh Ahmad. Sehingga Ahmad dituntut untuk melakukan satu perbuatan, satu pekerjaan, membangun satu perumahan. Ya. Satu perumahan dibangun. Semua konsumen terkagum-kagum. Ya. Bagus kayak maju nih. Karena tukangnya. Betul. Yuk. Iya. Supaya udah bayar dong. Nawar lagi beli sudah. Masa lo makin maju nggak dipikirkan. Sifat yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang ahli bangun itu Ahmad, ya, bertambah nilainya. Tadinya dia satu kali dibayar 150, baru bayar 2,5. Karena apa? Keahliannya yang dibayar. Paham? Paham. Itu namanya tuntut sifat akan pekerjaan. Nah, Allah itu demikian. Allah sifatnya budroh, maka Allah tunjukkan sifat budrohnya Allah dengan menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Dah selesai. Itu pada bulan yang lalu. Sekarang masuk kepada sama'un basarun. Ya. Allah memiliki sifat sama'un dan basarun. Dua sifat yang selalu bergandengan. Sama'un basarun. Sifat itu menuntut kepada zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk apa? Mendengar. Allah nggak ciptakan makhluknya aja, tapi Allah semuanya dengar. Makhluk yang model gimana, yang nampak dan yang nggak nampak, ya, yang ada di permukaan bumi atau yang ada di dasar bumi, yang ada di atas langit atau di permukaan langit, semuanya didengar. Tidak ada makhluk Allah yang tidak terdengar. Itu namanya ta'alluq ini. Semuanya didengar, terbuka semuanya. Intisab artinya terbuka. Ya, artinya semuanya enggak ada halangan untuk Allah mendengar dengan sifat sam'un tadi. Begitu juga Allah melihat seluruh makhluknya karena Allah memiliki sifat basar yang mana menuntut sifat basar tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan Allah ini sifatnya basar. Maka seluruh makhluk Allah dilihat, yang mati, yang masih hidup, yang akan diciptakan maupun yang telah diciptakan, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Jangan kira sudah meninggal Allah nggak lihat. Nabi Allah Adam sudah ribuan tahun meninggal dunia, Allah lihat tidak? Jadi itulah sifat basar, tuntut sifat akan pekerjaan. Itu namanya ta'alluq intisab. Kepada siapa? Ta'alluq intisab itu kepada segala seluruh makhluk yang Allah ciptakan, semua Allah lihat dan Allah dengar. Yang mana segala maujud tadi, yaitu makhluk-makhluk Allah itu hadis maujud. On basarun, ya, yang memiliki kaitan atau hubungan, ya, dan itu ta'alluq intisab, ya, sehingga terbukalah semua segala yang ada, segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadis maujud maupun yang maujud dari yang lama maupun yang baru, semuanya dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas? Paham aja dah. Kalau nggak paham, kayak ngulanginnya.
Udah sampaikannya begini. Besok ganti. Yang berhubungan yang memiliki dampak efek kepada seluruh makhluk Allah. Ya, sehingga semua makhluk Allah dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang baru diciptakan maupun yang telah lama diciptakan oleh Allah. Jelas ya? Ya, cukup sampai di situ, insyaallah. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan yang kelima. 9 baris dari bawah. Benar itu? Ya, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna bis sadaqati sab'un hisalin. Awwaluha anna sadaqati tabukku rabbataka. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam inna sadaqata tadfa'u sab'ina baban min al-bala والثاني إنها طبيبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة. والثالث أنها صارت حارسك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحسنوا أموالكم بالصدقة. والرابع أنها تدفع غضب ربي. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة تدفع غضب ربي. والخامس أنها غرفة للإخوان. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة هدية تهاب. والسادس أنها رقة في القلوب. قال عليه الصلاة والسلام من وجد في قلبه قساوة فلينشر الصدقة. والسابع أنها تزيد في العمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة ترد البلاء وتزيد في العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. I'lam anna fi sadaqati sab'un hisalin. Ketahuilah untuk kamu bahwa sedekah itu ada 7 macam. Bahwa sedekah itu ada 7 macam. Awaluha, yang pertama, anna sadaqata tafuku rabbataka, bahwanya sedekah tersebut ya melepaskan jeratan lehermu. Kami itu suka melihat hewan kurban, kambing, sapi, kerbau, dan dijerat lehernya ya. Ketika selesai dipotong atau sebelum dipotong dirobahi, dilepas dari tali tekannya. Ya. Kalau kita tidak mau diseret kelak oleh malaikat, ya, dijebloskan ke dalam neraka, sudah dilebur tangan kakinya, lehernya pun sama dijerat, ya. Sehingga kita diseret oleh malaikat, diseret-seret kayak hakim sudah seperti itu.
Bagaimana cara membebaskan jeratan dan leher kita? Dalam suatu saat kemungkinan ketika datangnya kita perkumpulan kita nanti di padang mahsyar ada dosa yang nggak bisa ya, dengan amaliyah kita, dengan ibadah kita nggak bisa digugurkan kecuali dengan sedekah. Maka dikatakan di sini ya, awwaluha anna shadaqata tafukku rabbataka, bahwasanya sedekah itu melepaskan jeratan leher. Ya. Anna shadaqata tafukku ya rabbataka, bahwasanya sedekah itu melepaskan jeratan leher. Di dunia nggak ada orang dijerat, dia ditangkap paling diborgol tangannya dia. Dijerat sama tambang nggak ada. Kapan kita dijerat? Nanti yaumul qiyamah, diseret-seret kita sama malaikat ya, dibawa menghadap kepada Allah untuk dihisab dengan mereka yang terbunuh, dijerat. Malu kita sama orang tua kita, sama anak kita, sama bini kita, atau dengan suami kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat. Begitu manusia yang menyaksikan semua kita sedang diperlakukan luar biasa oleh malaikat. Ya, bagaimana cara membebaskannya? As-shadaqatu anna-shadaqata apa tadi? Tafukku rabbataka, melepaskan jeratan lehernya. Makanya jangan pelit-pelit bersedekah. Ustaz, anak-anak orang nggak punya, gimana anda harus bersedekah? Dengan senyum, dengan tutur bahasa baikmu, biar open sama suami biar open sama istri, biar sayang, biar bikin gembira, ilhalus surur ala babin, senang itu istrinya walaupun dengan bahasa kok insyaallah nanti bulan depan ada aja ngobrol kok dari mana nggak kita pada beli kira tadi sering bilang abang saya begitu minggu depan saya malah kejadian adalah menyenangin apa itu nggak bisa iya kita nggak punya harta yang bisa kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah. Berbuat baik aja sama saudara, orang tua, nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sesungguhnya sedekah itu yaitu tadfa'u, yaitu dapat menghindari, ya dapat menghindarkan apa tadi? Sab'ina baban minal bala, 70 ya daripada pintu bala. Ya Allah, jangan 70 kita dibikin sumpah ke Allah. Ya sekurang-kurangnya itu bala yang paling ringan adalah sumpah. Ya, kata orang Jerman bete satu aja kita dibikin sumpah nggak enak benar. Orang kalau dia sumpah mau keluar seger nggak keluar enak. Udah nggak enak-enaknya orang kalau sumpah itu paling ringannya bala daripada Allah adalah sumpah. Allah pelihara dirinya. Kalau kita maksudlah kalau orang yang ngaji nggak ada support-nya, bagaimana ada support-nya? Bangun berkah nggak ada. Bekasan semalam maksudnya. Terus mana lagi? Wasani innaha tabibuka, bahwasanya sedekah kita di sakit banyak berobat kesana kesini sedekah kagak. Jangan
awali dulu dengan sedekah. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya apa nih? Jauh mardotum bis sedekah. Ya, obati penyakitmu dengan cara apa obatinya? Bis sedekah. Ya, sedekahlah. Mudah-mudahan berkah sedekah itu Allah angkat tuh penyakit kita. Sayang duit dihabisin ke dokter mulu ya. Coba tuh pokoknya orang sakit tetangga kita siap. Ya, bantu dong. Ya, apalagi kamu memang berharap kepada Allah, minta Allah kasih sehat ya. Aku infakkan rezekiku, aku sedekahkan rezekiku kepada pukul orang sakit. Aku berharap dengan berkah sedekah sembuhkan penyakit. Kenapa nggak bisa berbuat begitu? Kalau dokter percaya benar, dikasih obat ini minum 3 hari nggak minum mati. Oh minum. Giliran nanti yang kasih tahu untuk sedekah nggak mau, lebih percaya ke dokter ketimbang daripada Nabi. Kenapa seperti itu? Sedekah pasti pahalanya besar. Ya. Sedekah sudah pasti besar pahalanya. Apabila kamu ikhlas bersedekah, kata Nabi, ya, jauh mardotum bersedekah. Nggak ada efeknya kalau sedekah. Tapi kalau ke dokter minum obat ada efeknya nggak? Ada. Mata kita bagus jadi jelek. Bisa begitu kalau alergi dengan apa? Dengan obatnya. Nah, sedekah aja. Ikhtiar wajib. Iya, sedekah lain, ikhtiar berobat lain. Niatin berobat sedekah. Ketika bayar ya di rumah sakit atau dokter, aku niatkan sedekah. Jadi kita bayar dokter niat sedekah, ada pahalanya tuh. Tapi nggak niat begitu sih. Niatin kita berobat kemana kek, orang apa yang punya kelebihan silakan berobat dia kemana aja. Niatin tuh. Ya ketika kita memberi sesuatu kepada dokter atau kita bayar obat atau kepada orang pintar, kita niatin sedekah. Jadi ada bahannya. Ya kita panjang-panjang terlibat. Azalisu annaha sarat harisaka. Bahwasanya sedekah itulah yang menjaga. Ya, sedekah itu yang menjaga. Artinya ketika kita infakkan bisnis kita sedekah, kita keluarkan zakat kita, semua rumah tanggamu dipelihara oleh Allah. Bahwa sedekah itulah yang menjaga kamu. Masa iya sedekah menjaga dia? Allah kirimkan ke tentara Allah, yaitu para malaikat untuk menjaga kalian. Karena ingat saya punya kakak namanya Syarifah Maryam. Ketika masih mudanya baru punya anak dua, masih kecil. Dia pergi itu sama itu anaknya yang kebetulan sudah duduk di SMP. Pergi ke Mesir dan Niagara, ya, belanja macam-macam. Dulu masih zaman becak, Di tengah jalan itu namanya di sana gangsek. Ada yang kenal gangsek? Yang dikenal lagi gang taib namanya. Benar-benar ini, benar gitu ya. Jadi gang taib namanya. Gak tahu tuh dia bilang begitu, bertarik manusia, bertarik siapa? Pokoknya dibilang gang taib. Di situ banyak kita menjaga dari ujung ke ujung. Ya. Allah kasih gerakan hatinya tuh. Ya. Dari mulai pergi di sebelah di jalan sebelah kiri, disedekahin. Pas pulangnya berarti dia di sebelah kanan, disedekahin semua. Naik lagi
Ya, naik becak lagi mau. Ini harus kita yakini, ini Rasulullah yang berbicara, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa Rasulullah nggak bicara salah-salah, semuanya ucapannya, perbuatannya, ya semua dilakukan berdasarkan apa? Wahyu ilahi. Ustaz, mana saudara sakit juga? Ya Allah sakit, Pak, ujian daripada Allah. Saudara aja. Hitung-hitungan ada warga kamu. Ada orang kopek loh. Apa tuh, Pak? Kau dikopek. Jangan hitung-hitungan kita. Apa yang Rasulullah sampaikan, katakan itu kita kita laksanakan aja. Jika ada dan itu biar lain sama orang, bahasanya kita biar lain sama orang, biar senyum sama orang, jangan senyum sendiri. Warabiu kalimatnya apa? Annaha tudfi'u ghadab Rabbi, bahwasanya seorang nabi itu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah akan turunkan yaitu murkanya Allah kepada kita, Allah leburkan di hati kita, kita keluarkan salat, berhenti, Allah tidak akan lanjutkan untuk murka kepada kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita. Allah marah, kita tidak tahu. Kita tidak tahu juga sebab-sebabnya, Allah yang tahu. Ketika Allah akan sampaikan kemurkaannya kepada kita, ya, Allah juga yang kasih di hati kita, punya kelembutan kita. Jangan kasihan lagi orang, jangan dipujat benar, jalannya juga sama, sempoyongan sana, sempoyongan sini, kasihan. Beli nasi atau bungkus, beli mengambil sini, saya dapat beli sekali. Jadi wih, makan dikasih minum. Nah, disitulah Allah atur murkanya Allah. Tadinya Allah akan turunkan balak kepada kita, Allah turunkan kemurkaannya kepada kita, Allah angkat lagi. Kalau bahasa kita nggak jadi, Allah murka kepada kita. Caranya tadi itu apa tadi? As-sadaqatu yatfi'u ghadab Rabbi, memadamkan murkanya Allah, marahnya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'u ghadab Rabbi, dan sedekah itu memadamkan yaitu marahnya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-khamisu annaha ulfatun bi ikhwani, bahwasanya sedekah itu adalah ulfah. Ya, ulfah adalah bentuk kecintaan. Jadi kita bersedekah bukan menghinain orang, yang diberi sedekah jangan merasa terhina, karena itu bentuk kecintaan. Ya, jangan pandang sedekah itu adalah penghinaan kepada kita. Ini yang buat yang menghina gua, yang nasi untuk menghina gua, ya tidak hina. Ya. Ini bentuk kecintaan. Kan tidak tahu selera orang, ya masing-masing. Tapi ketika dia ingin memberikan sedekah, dia nggak pilih-pilih apa aja yang ada di situ, dia beli, dibagi itu sama orang yang memang dianggap pantas untuk diberi. Jangan merasa dihina. Itu bentuk kecintaan daripada orang yang memberikan sedekah. Terima aja, terima kasih, alhamdulillah. Kalau kamu nggak suka, nggak kasih orang lain. Jangan merasa terhina. Itu adalah bentuk kecintaan orang yang memberikan sedekah. Saja tadi dikatakan annaha ulfatun bil ikhwan, bagi saudara. Ikhwan adalah saudara kawan, ya itu ikhwan. Karena
Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu hadiyatun, bahwa sedekah itu adalah ya hadiah. Ya. Hadiah. Sedekah itu adalah ya satu pemberian hadiah. As-shadaqatu hadiyatun. Sedekah itu adalah hadiah. Tahadau. Ya, tahadau yaitu saling memberi hadiah. Ya kita ini hanya saling beri. Ya. Jangan kita hanya sepuluh keluarga. Contohnya kita ulang tahun. Ya, ayah ibu kita sedang ulang tahun. Bikin hadiah HP itu buat. Yang penting kita tahadau, saling memberi hadiah. Itu bentuk perhatian kasih sayang kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, beri yang sekiranya kita mampu. Apa aja, apalagi sampai bisa dibikinin kue ulang tahun, ya. Tulisannya apa? Happy birthday. Ada kamu kurang paham. Pakai bahasa Indonesia. Matullah ya Pak. Iya. Lebih. Biar girang orang tua kita. Yang atas, yang paling baik yaitu beri sedekah. Ketika kamu sholat Jumat ada contoh lewat, ya sedekah. Keluarkan infak kamu, sedekah kamu, niatkan untuk pahala ibu kita yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup, yang meninggal atau yang hidup sama. Itu namanya tadi berbah, benar? Ya. Nah, hadiah, saling memberi hadiah. Terus tahadau, tahabu gitu ya. Tahabu artinya saling menyayangi atau saling mencintai. Jadi sedekah itu luar biasa. Itu bentuk kasih sayang, kecintaan. Jangan ini, jangan yang lebih ini kalau ada orang ngasih. Ngasih ya selera. Nggak usah terima tuh dasar kecintaan. Kalau dia bisa lebih, dia akan kasih lebih. Dia hanya bisa kasih seperti itu, terima. Alhamdulillah. Ya saudara, terima kasih banyaknya. Mudah-mudahan bisa kasih terima itu dong. Jangan merenung. Apa ini? Kita kenal dulu saudara buat izin. Ya. Nah, terus bersalis anak hadir qadunnya. Makanya sedekah itu bikin lembut. Ya, riqatul qalbi. Benar ya? Ya bil qalbi yaitu yang membuat lembut hati. Wa qala alaihi salatu wassalam man wajada fi qalbihi qasawatan falyansuril sadaqatan. Siapa yang mendapatkan hatinya keras, ya kita ini keras, nanti kita kalau dengar nasihat, dengerin aja kalau orang tua kasih nasihat. Masalah kakek nasihat itu bukan satu. Nasihat itu jangan tak boleh. Ya, kata Rasulullah SAW, man wajada fi qalbihi qaswatan. Barang siapa yang mendapati pada hatinya tersebut, pada dirinya tersebut, di hatinya tersebut, yaitu keras, ya, hatinya keras, lebih nggak mempan nasihat, nggak berbentuk dengar kebaikan, nggak berbentuk hatinya keras benar. Pada saudaranya meninggal juga nggak ada perasaan sedih. Ya, boro-boro mau takziah, sedih aja kagak apalagi takziah. Itu keras betul hati orang tersebut. Ya, maka apabila kita berasa di hati kita punya perasaan qaswah, yaitu hati kita ini keras,
Balian suri sedekah, maka sebarkanlah sedekah. Keluarin sedekah. Dia tinggal kenapa keras sekali, tapi kepingin hatiku lembut. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Jangan inilah sedekah. Ya, membantu dua orang miskin, lakukanlah hatiku dengan sabar sedekah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh kekasih Rasulullah. Begitu dong jadi orang. Jangan dipelihara hati yang sudah keras, dipelihara. Bikin keras. Ya. Keras dalam segala hal. Amal galaknya luar biasa. Begitu juga laki begini galaknya keras. Kenapa harus keras? Kenapa sih harus kasar-kasar gitu? Kan saya ini akan orang kasar. Bukan bareng. Enggak boleh. Makanya kamu punya keras hati seperti itu, keluarin sedekah. Minta Allah agar mengabulkan kita. Begitu caranya. Wasabiu annaha tazidu fil umr. Ya, benar ya? Yang ketujuh, yang terakhir, bahwasanya sedekah itu menambahkan umur. Jadi banyak umur. Pengen nggak banyak umur? Jadi kalau nggak ibadah, dia mati. Umur panjang. Ya, lebih bagus. Penyakitannya umur makin banyak dosa kita. Ya, nah, jadi kan Allah. Ya, umur banyak berkah sedekah ini ya menambahkan umur dan banyak umur. Kok bisa begitu? Ustaz, nyenengin orang, orang kira ya saudara aku kita ini tak Allah panjangin umurnya. Tapi jangan lupa